Wow, kabar bahagia untuk fans Garuda hari ini. Jelang lawan timnas Myanmar, kabar baik datang dari Maarten Paes. Kira-kira kabar apa ini? Nah, ini baru mantap betul. Keuntungan besar didapat timnas Indonesia nih. Mas Hilgers digembleng latihan khusus di FC Twente. Kira-kira latihan seperti apa ya? Kok bisa menguntungkan timnas Indonesia? Berikut penjelasannya. Wow, kabar sensasional. Pakar asal Inggris sampai komentari Piala AFF 2024 dan sebut timnas Indonesia seperti ini. Kira-kira apa ya komentar pakar Inggris itu? Begini penjelasannya. Hahaha, sangat-sangat kocak. Pundit sepak bola bandingkan Shin Tae-yong dengan Satoru Mochizuki. Sampai-sampai Shin Tae-yong harus jadi warga negara Indonesia agar bisa diakui. Kira-kira ada masalah apa ya pundit sepak bola ini dengan Shin Tae-yong? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Pakar asal Inggris komentari Piala AFF. Turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara, ASEAN Cup 2024, kembali hadir untuk memanjakan para pecinta sepak bola. Ajang 2 tahunan ini akan berlangsung mulai 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 dengan menghadirkan 10 tim terbaik dari kawasan. Tahun ini persaingan dipastikan semakin sengit, terutama setelah pembagian grup yang menarik perhatian. Grup A akan dihuni oleh Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Timor Leste, sementara grup B mempertemukan Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Format pertandingan kandang dan tandang di babak penyisihan grup semakin menambah daya tarik turnamen ini. Dalam perbincangan terbaru, Steve Darby, seorang pakar sepak bola asal Inggris yang tidak asing dengan sepak bola Asia Tenggara, memaparkan pandangannya tentang peluang juara di ASEAN Cup 2024. Menurutnya ada 4 tim yang menjadi kandidat kuat: Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Malaysia. Namun, Darby secara tegas menyebut Vietnam sebagai favorit utama. Vietnam memiliki skuad terkuat saat ini dan itu akan menjadi keunggulan besar bagi mereka. Mereka juga terlihat sangat serius mempersiapkan turnamen ini, ujar Darby. Thailand sebagai juara bertahan tentu tidak bisa dianggap enteng meskipun beberapa pemain andalan mereka absen karena tidak dilepas oleh klub. Sementara itu, langkah Indonesia yang memilih menurunkan kombinasi pemain muda U-Strip 22 dan senior mendapat apresiasi dari Darby. Indonesia memiliki potensi besar dan langkah mereka membawa skuad muda adalah keputusan tepat. Ini bukan hanya tentang memenangkan turnamen, tapi juga mempersiapkan masa depan, katanya. Darby bahkan menyarankan agar 4 tim besar Asia Tenggara, yakni Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Malaysia, menjadikan ASEAN Cup sebagai ajang pengembangan. Baginya, fokus utama tim-tim ini seharusnya diarahkan pada Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Tim-tim besar ini harus memanfaatkan ASEAN Cup untuk melibatkan pemain-pemain muda. Jika mereka berfokus pada kompetisi yang lebih tinggi, level sepak bola di kawasan ini akan meningkat secara keseluruhan, tambah Darby. Darby juga melihat bahwa dengan strategi ini, turnamen dapat menjadi lebih kompetitif. Tim-tim kecil seperti Timor Leste atau Kamboja mungkin akan memiliki peluang lebih besar untuk mencetak sejarah jika para raksasa fokus pada pengembangan. Ini akan membuka peluang bagi negara-negara kecil untuk bersaing secara serius. Selain itu, pemain muda dari negara besar akan mendapatkan pengalaman internasional yang berharga, jelasnya. Dengan berbagai analisis ini, pertanyaan besar pun muncul, apakah Vietnam mampu memenuhi ekspektasi sebagai favorit? Ataukah akan ada kejutan besar dari tim lain? Bagaimana menurut Anda? Apakah strategi menurunkan pemain muda sudah tepat untuk Indonesia? Atau justru akan menjadi celah bagi tim lain untuk mengambil alih gelar juara? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini.
kiper timnas Indonesia dapat penghargaan spesial. Di tengah persiapan timnas Indonesia menghadapi laga krusial melawan timnas Myanmar pada babak penyisihan Piala AFF 2024, kabar membanggakan datang dari penjaga gawang kebanggaan tanah air, Maarten Paes. Kiper yang kini bermain untuk FC Dallas di kompetisi Major League Soccer (MLS) Amerika Serikat itu baru saja dinobatkan sebagai pemain bertahan terbaik 2024 oleh klubnya. Penghargaan ini diberikan setelah Maarten mencatatkan performa luar biasa sepanjang musim. Situs resmi FC Dallas pada Sabtu 7 Desember 2024 mengumumkan bahwa kiper berusia 27 tahun ini berhasil melakukan 118 penyelamatan, jumlah tertinggi yang pernah ia torehkan sejak bergabung pada 2022. Selain torehan penyelamatan tersebut, Maarten juga mencatatkan 5 clean sheet. Persentase penyelamatan sebesar 69,41, serta penghargaan MLS Save of the Year 2024 untuk penyelamatan penalti ganda saat menghadapi LA Galaxy pada 29 Mei 2024. Tak berhenti di situ, ia juga tercatat 9 kali masuk dalam Team of the Matchday MLS, menjadikannya salah satu kiper paling konsisten di liga. Selain torehan penyelamatan tersebut, Maarten juga mencatatkan 5 clean sheet, persentase penyelamatan sebesar 69,41, serta penghargaan MLS Save of the Year 2024 untuk penyelamatan penalti ganda saat menghadapi LA Galaxy pada 29 Mei 2024. Tak berhenti di situ, ia juga tercatat 9 kali masuk dalam Team of the Matchday MLS, menjadikannya salah satu kiper paling konsisten di liga. Meski Maarten tidak dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024, penghargaan ini tetap menjadi semangat tambahan bagi skuad Garuda. Pelatih Sintayong memutuskan menggunakan skuad muda untuk turnamen ini dengan harapan membangun fondasi masa depan sepak bola Indonesia. Keberhasilan Maarten menunjukkan bahwa pengembangan pemain Indonesia di luar negeri dapat memberikan dampak besar, baik untuk individu maupun nama bangsa. Timnas Indonesia sendiri saat ini sedang dalam persiapan menghadapi Myanmar, laga yang akan menjadi ujian penting di grup B. Kehadiran pemain muda di skuad bukan berarti Garuda tanpa harapan. Justru semangat Maarten Paes di level internasional bisa menjadi inspirasi bagi seluruh pemain yang berlaga di Piala AFF untuk memberikan yang terbaik demi Merah Putih. Pencapaian Maarten tidak hanya membawa kebanggaan, tetapi juga membuktikan bahwa Indonesia memiliki talenta yang mampu bersaing di level dunia. Bagi para penggemar sepak bola tanah air, ini adalah momen yang tepat untuk memberikan apresiasi kepada Maarten. Mari beri ucapan selamat untuk Maarten Paes atas prestasinya dan doakan agar ia terus bersinar, baik di level klub maupun timnas Indonesia. Apakah menurut Anda Maarten akan menjadi andalan utama Garuda di turnamen besar mendatang? Tuliskan pendapat dan dukungan Anda di kolom komentar. Dengan dukungan penuh dari seluruh pecinta sepak bola tanah air, siapa tahu Maarten akan kembali tampil membela Indonesia di ajang internasional yang lebih besar, seperti Piala Asia atau bahkan kualifikasi Piala Dunia. Semangat terus, Maarten Paes! Timnas Indonesia beruntung Mas Hilgers digembleng latihan khusus di FC Twente. Kabar positif datang dari Belanda, di mana salah satu andalan lini belakang timnas Indonesia, Mas Hilgers, tengah menjalani program latihan khusus bersama klubnya FC Twente. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan fisik dan stabilitasnya, menjadikan Mas lebih siap menghadapi tantangan besar di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai salah satu bek utama FC Twente, Mas Hilgers telah menunjukkan kemampuan luar biasa di Eredivisie. Namun usai pulih dari cedera, pelatih fisik Twente, Ulrich Kairo, memutuskan untuk memberikan latihan spesifik guna mengembangkan aspek fisik Mas lebih lanjut. Dalam wawancaranya dengan Twente Insite, Kairo menjelaskan bahwa program ini dirancang untuk menyesuaikan perkembangan fisik Mas yang kini semakin matang. Mas sudah cukup berotot dan berat. Artinya kami harus melatihnya secara berbeda, ujar Kairo. Latihannya akan lebih banyak berfokus pada kekuatan atau stabilitas inti untuk memastikan dia memiliki kontrol penuh atas tubuhnya.
Kairo juga menambahkan bahwa untuk pemain muda seperti Mes, pengembangan massa otot menjadi prioritas utama. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan kekuatannya di atas lapangan. Latihan khusus ini tentu menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia yang akan menghadapi lawan berat seperti Australia dan Bahrain di lanjutan kualifikasi. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, diyakini akan mendapatkan versi terbaik dari Mes Hilgers saat pemain berusia 23 tahun itu kembali membela Garuda. Kekuatan fisik yang lebih prima tidak hanya akan membantu Mes menjadi benteng kokoh di lini belakang, tetapi juga memberikan kepercayaan diri bagi rekan-rekannya di lapangan. Dengan adanya Mes yang siap tempur, peluang Indonesia untuk meraih kemenangan atas tim-tim besar semakin terbuka. Kiprah Mes Hilgers di kancah internasional tidak hanya menjadi kebanggaan bagi dirinya, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan usaha keras yang dilakukan Mes di FC Twente, mari kita berikan semangat agar ia bisa tampil maksimal di pertandingan penting mendatang. Mari kita tunjukkan dukungan penuh untuk Mes Hilgers dan timnas Indonesia dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Apakah menurut Anda Mes akan menjadi kunci keberhasilan Garuda di laga melawan Australia dan Bahrain? Berikan semangat terbaik Anda untuk Mes dan rekan-rekannya. Dengan persiapan matang, doa, dan dukungan kita semua, timnas Indonesia bisa menorehkan sejarah baru. Asnawi optimis timnas Indonesia sukses di Piala AFF 2024. Kabar menggembirakan datang dari Kapten andalan timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Bahar yang menunjukkan rasa optimisnya menjelang bergulirnya Piala AFF 2024. Meski mayoritas skuad yang diturunkan kali ini diisi oleh pemain muda, Asnawi percaya bahwa tim Garuda mampu bersaing dan bahkan berpeluang besar untuk membawa pulang gelar juara. Turnamen Piala AFF 2024 resmi dimulai pada Minggu 8 Desember 2024. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama tim kuat seperti Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Tantangan pertama sudah menanti, yakni melawan tuan rumah Myanmar di Stadion Thuna, Yangon pada Senin 9 Desember 2024. Dalam wawancaranya dengan Footballita TV, Asnawi mengungkapkan bahwa meskipun skuad tahun ini banyak diisi pemain muda, semangat dan tekad mereka untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa sangat tinggi. Tentunya di AFF kali ini Indonesia banyak menurunkan pemain-pemain muda, tapi kami optimistis bisa meraih hasil yang baik di AFF nanti, ujar Asnawi. Sebagai salah satu pemain senior yang telah malang melintang di kancah internasional, Asnawi percaya bahwa pemain muda memiliki potensi besar untuk membuat kejutan. Bagi Asnawi, keberadaan mereka adalah bukti bahwa regenerasi sepak bola Indonesia sedang berada di jalur yang tepat. Dengan kepemimpinan pelatih Shin Tae-yong, Asnawi yakin strategi yang matang serta kombinasi antara pemain muda dan beberapa pemain senior mampu menghadirkan permainan yang solid. Pengalaman Shin yang telah membawa tim ke berbagai ajang internasional juga menjadi modal besar bagi Indonesia di turnamen ini. Selain optimisme yang ia miliki, Asnawi juga menyampaikan pesan penting kepada seluruh supporter Indonesia. Ia mengajak seluruh penggemar sepak bola tanah air untuk terus memberikan dukungan kepada timnas, baik melalui doa maupun semangat yang disalurkan selama pertandingan. Buat seluruh fans Indonesia, saya berharap kalian tetap support, semoga kami bisa hasilkan yang terbaik untuk Indonesia, kata Asnawi. Keyakinan Asnawi dan tekad para pemain muda tentunya membawa harapan besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana menurut Anda peluang timnas Indonesia di Piala AFF 2024 kali ini? Apakah regenerasi pemain muda bisa menjadi kunci kesuksesan tim Garuda? Mari bersama-sama kita tunjukkan semangat Garuda dan dukung perjuangan timnas Indonesia. Dengan optimisme, kerja keras, dan doa dari seluruh rakyat Indonesia, kita bisa mewujudkan impian menjadi juara. Tanpa Justin Hubner dan Ivar Jenner, Shin Tae-yong tetap bawa 24 pemain untuk laga Piala AFF. Keputusan mengejutkan datang dari pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang hanya mendaftarkan 24 pemain untuk berlaga di Piala AFF 2024.
Meskipun regulasi turnamen ini mengizinkan setiap tim membawa hingga 26 pemain, Shin memilih untuk meninggalkan 2 slot kosong. Keputusan ini didasarkan pada situasi sulit yang melibatkan 2 pemain naturalisasi Indonesia, Ivar Jenner dan Justin Hubner. Kedua pemain muda berbakat tersebut sebenarnya masuk dalam rencana skuad timnas Indonesia untuk turnamen ini. Namun klub mereka masing-masing, Jong FC Utrecht dalam kurung Ivar dan Wolves Ustrip 21 dalam kurung Justin menolak melepas pemain mereka karena Piala AFF bukan termasuk dalam kalender resmi FIFA. Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji mengungkapkan bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan izin dari klub kedua pemain tersebut. Namun, jadwal padat di kompetisi domestik menjadi alasan utama klub tidak memberikan lampu hijau. Kami terus berkomunikasi dan berupaya agar Justin Hubner dan Ivar Jenner bisa bergabung, tapi hingga kini belum ada hasil positif, ujar Sumarji. Selama periode Piala AFF 2024, Ivar Jenner dijadwalkan harus membela Jong FC Utrecht dalam 3 pertandingan liga. Hal serupa juga dialami Justin Hubner yang memiliki 3 laga penting bersama Wolves Ustrip 21. Dengan absennya kedua pemain tersebut, Shin Tae-yong memutuskan untuk tidak menambah pemain pengganti. Hal ini membuat timnas Indonesia hanya membawa 24 pemain meski regulasi AFF mengizinkan setiap tim mendaftarkan 26 pemain. Langkah ini dianggap berisiko mengingat potensi cedera atau akumulasi kartu selama turnamen dapat mengurangi opsi pemain di tengah kompetisi. Namun, Shin tampaknya percaya pada kemampuan tim yang sudah dipilihnya. Kami fokus pada pemain yang ada saat ini. Mereka adalah pemain terbaik yang siap memberikan yang maksimal untuk timnas Indonesia, ucap Shin dalam pernyataannya. Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Laos. Pertandingan pertama skuad Garuda akan berlangsung pada 9 Desember 2024 melawan tuan rumah Myanmar di Stadion Tuna, Yangon. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, semangat tinggi terlihat dari para pemain yang tergabung dalam skuad. Dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia akan menjadi kekuatan tambahan bagi tim asuhan Shin Tae-yong. Bagaimana menurut Anda langkah Shin Tae-yong yang hanya membawa 24 pemain untuk Piala AFF 2024? Apakah keputusan ini akan berdampak positif atau justru menyulitkan timnas di tengah turnamen? Mari kita bersama-sama mendukung perjuangan timnas Indonesia untuk menggapai mimpi menjadi juara di Piala AFF 2024. Pengamat sepak bola komentari timnas Indonesia bawa pemain muda. Keputusan PSSI dan pelatih Shin Tae-yong untuk menurunkan mayoritas pemain muda di Piala AFF 2024 menuai berbagai respons, termasuk dari pengamat sepak bola nasional, Yusuf Kurniawan. Menurutnya, skuad yang dibawa kali ini cukup mewakili kekuatan terbaik Indonesia, terutama di kategori usia muda yang sudah matang di level senior. Orientasi kita memang ingin mengedepankan pemain muda untuk mempersiapkan masa depan timnas senior. Pemanggilan kali ini meski banyak diisi pemain U22, sudah mencerminkan kekuatan yang kita miliki, ujar Yusuf Kurniawan dalam wawancara dengan Liputan 6 Sport. Yusuf menyoroti fakta bahwa sebagian besar pemain yang dipanggil sebenarnya sudah memiliki pengalaman bermain di tim senior. Nama-nama seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Ronaldo Kuata disebutnya sebagai contoh pemain muda yang sudah teruji di level internasional. Mereka bukan pemain tanpa pengalaman. Asnawi misalnya sudah mencatat lebih dari 50 caps, Pratama Arhan memiliki 26 caps, dan Marcelino sedang dalam performa terbaiknya. Mereka adalah pilar yang pernah bermain di Piala AFF sebelumnya dan kini menjadi mentor bagi pemain-pemain yang baru pertama kali tampil di turnamen ini, tambahnya. Pengamat yang akrab disapa Yuke ini juga menilai bahwa meskipun timnas Indonesia tidak diperkuat pemain yang merumput di Eropa seperti Ivar Jenner dan Justin Hubner, skuad yang ada masih cukup kompetitif. Kombinasi pengalaman dan semangat muda ini harusnya bisa memberikan sesuatu yang spesial di Piala AFF 2024, tegasnya. Timnas Indonesia berada di grup B bersama Myanmar, Laos, Filipina, dan tim kuat Vietnam.
Yusuf meyakini bahwa laga pembuka melawan tuan rumah Myanmar pada 9 Desember 2024 akan menjadi ujian penting bagi skuad Garuda. Myanmar mungkin terlihat mudah di atas kertas, tapi laga perdana selalu sulit. Mereka bermain di hadapan publik sendiri, jadi mental pemain muda kita akan diuji di sini, katanya. Sejak digulirkan pertama kali pada 1996 dalam kurung saat masih bernama Piala Tiger, Timnas Indonesia belum pernah sekalipun meraih gelar juara. 6 kali menjadi runner-up, termasuk terakhir di 2020, membuat publik berharap 2024 bisa menjadi momen sejarah. Yusuf pun mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan dukungan penuh kepada skuad muda ini. Turnamen ini adalah panggung besar bagi pemain muda kita. Jika mereka bisa tampil lepas dan mendapat dukungan luar biasa dari supporter, tidak ada yang tidak mungkin, ujarnya optimis. Bagaimana menurut Anda peluang Timnas Indonesia di Piala AFF 2024? Apakah skuad muda ini cukup untuk mengakhiri penantian panjang kita? Tulis pendapat dan dukungan Anda di kolom komentar. Pengamat bandingkan Shin Tae-yong dengan Satoru Mochizuki. Nama Shin Tae-yong pelatih Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan setelah pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo membandingkannya dengan pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki. Kesit menyoroti perbedaan pendekatan kedua pelatih asing ini terhadap Indonesia, mulai dari bahasa hingga simbol kebangsaan. Satoru Mochizuki yang akrab disapa Coach Mochi berhasil membawa Timnas Putri Indonesia menjuarai Piala AFF Wanita 2024. Ia juga menunjukkan usahanya belajar bahasa Indonesia dan ikut menyanyikan Indonesia Raya sebelum pertandingan. Apa yang dilakukan Mochi adalah bentuk kedekatan dan kecintaannya terhadap Indonesia. Meski bukan suatu kewajiban, hal ini menjadi sinyal positif karena bisa mempererat hubungan dengan pemain dan masyarakat, ujar Kesit. Di sisi lain, Shin Tae-yong dinilai tidak melakukan hal serupa. Meski sudah beberapa tahun menukangi Timnas Indonesia, ia masih mengandalkan penerjemah dalam komunikasi sehari-hari dan tidak menunjukkan tanda-tanda mempelajari bahasa Indonesia. Kalau STY menurut saya memang tidak ada niat untuk belajar bahasa Indonesia atau ikut menyanyikan lagu kebangsaan. Ini soal kepantasan saja meskipun tidak wajib, tambah Kesit. Meski demikian, kritik ini memunculkan pertanyaan, apakah kontribusi seorang pelatih hanya diukur dari kemampuan bahasa dan partisipasinya dalam menyanyikan lagu kebangsaan? Shin Tae-yong telah membawa perubahan signifikan bagi Timnas Indonesia. Di bawah asuhannya, Timnas yang sebelumnya dianggap berada di era kegelapan kini menunjukkan peningkatan pesat. Bahkan peluang Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 semakin nyata. Tidak hanya itu, STY juga telah membuktikan totalitasnya. Ia rela menghabiskan waktu jauh dari keluarganya, fokus membangun tim, dan berhasil membawa berbagai kelompok umur Timnas tampil kompetitif di level Asia. Namun, asumsi baru muncul. Jika nantinya Shin Tae-yong mampu berbicara dalam bahasa Indonesia dan menyanyikan Indonesia Raya, apakah ia juga akan dituntut menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI sebagai bukti cintanya kepada tanah air? Tuntutan seperti ini dianggap sebagian pihak sebagai berlebihan. Profesionalisme Shin Tae-yong sebagai pelatih harusnya menjadi prioritas utama. Keberhasilannya membawa Timnas Indonesia keluar dari masa kelam lebih berbicara daripada sekadar hafal lagu kebangsaan atau lancar berbahasa lokal. Meski begitu, tidak sedikit pula yang berpendapat bahwa pelatih asing perlu menunjukkan usaha lebih dalam memahami budaya negara yang ia tangani. Ini dianggap sebagai bentuk penghormatan dan kedekatan terhadap pemain dan masyarakat. Apakah tuntutan untuk Shin Tae-yong belajar bahasa Indonesia dan menyanyikan Indonesia Raya adalah hal yang wajar? Atau justru kontribusinya di lapangan sudah lebih dari cukup? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah kita perlu fokus pada pencapaian atau memperdebatkan hal-hal di luar sepak bola? Mari berdiskusi dengan bijak.